Kerinci Kota Pangkalan Kerinci berubah tegang di jalur pompa 6 SPBU bernomor 14284633 milik PT Salindra. Perkasa yang baru saja disangsi dan dipasangi spanduk bertuliskan dalam pembinaan oleh Pertamina dan BPH Migas, aktivitas mencurigakan kembali terekam kamera. Deretan bus-bus tua berjejer rapi, mesin masih menyala, namun bukan untuk menjemput penumpang. Satu persatu bus tersebut diduga melakukan pengisian solar bersubsidi dalam jumlah besar, bukan ke tangki utama, melainkan ke tangki tambahan yang disembunyikan di bagian bawah bodi kendaraan. Ironis, SPBU yang seharusnya menyalurkan BBM tepat sasaran justru diduga kembali memfasilitasi praktik pelangsiran. Malam itu, sekitar jam 20:30 WIB, pengawasan nyaris tak terlihat. Dari yang sebelumnya tertangkap kamera supir, sempat tertangkap kamera mengisi sendiri tanpa operator. Investigasi tim media berlanjut, jejak solar subsidi itu mengarah ke sebuah gudang di kawasan Kerinci Kota, tepat di jalur 2 Jalan Lintas Timur. Tak jauh dari pusat perbelanjaan Ramayana, di sebelahnya area komplek Ruko Kerinci Business Center. Di sanalah gudang berdinding seng dengan aktivitas mencurigakan malam hari itu. Diduga kuat menjadi titik penampungan BBM bersubsidi hasil pelangsiran. Tepat di ujung komplek Ruko, sumber di lapangan menyebut, nama Imam kembali mencuat. Sosok yang disebut-sebut bagian dari jaringan lama mafia solar di Pelalawan itu diduga masih berperan sebagai pengendali distribusi gelap. Sebelumnya, jaringan ini juga dikaitkan dengan nama Wakasno yang kerap disebut sebagai otak besar di balik permainan kotor BBM subsidi di wilayah Riau, khususnya Kabupaten Pelalawan. Padahal, BPH Migas dan Pertamina Patraniaga telah menegaskan penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah tindak pidana berat. Ancaman hukumnya tidak main-main. Penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. SPBU yang terbukti melanggar bahkan bisa dikenai sanksi pencabutan izin dan penghentian pasokan BBM subsidi. Namun, di tengah upaya pengawasan ketat, fakta di lapangan berbicara lain. Aktivitas pelangsiran justru terus hidup, seolah kebal dari hukum dan aturan negara. Kini publik menanti langkah nyata aparat penegak hukum. Apakah kasus ini akan kembali dibiarkan lewat dengan alasan klasik dalam pembinaan, atau akhirnya menjadi titik balik penegakan hukum terhadap mafia solar yang selama ini menari di atas penderitaan rakyat kecil? Karena di balik setiap liter solar subsidi yang bocor ke tangan, yang salah tersimpan hak para petani, nelayan dan sopir kecil yang makin terhimpit oleh permainan kotor segelintir orang.